menyaksikan di YouTube, terutama ada Kiai Madi Usman, ada saya Bagus Mobil Fadil, bahkan beberapa tokoh juga sudah berbicara, Kiai Syarif ada suka, Kiai Said Akil Siroj, kemudian bahkan Kiai Yusuf, Profesor Mahfud MD pun juga sudah bersuara, Romanina Mahmud juga sudah bersuara, anggota RI dari DPR RI dari Nasdem, Bu Irma juga sudah bersuara, Kiai Munawir dari MUI juga sudah bersuara. Jadi ini sebenarnya sudah mulai viral dari tahun lalu. Nah, cuman ini saya jelaskan sedikit bagi yang mungkin masih awam. Nah, intinya ada tokoh-tokoh yang sudah menjadi incaran dan para kiai-kiai yang sudah sepakat dengan kita itu membentuk berbagai organisasi. Di antaranya ada Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ada juga Jamiah Wali Songo Nusantara, Pejawara, dan lain sebagainya. Jadi sudah membentuk organisasi sebagai wadah untuk memperkuat kekuatan ya. Karena kan apabila kita jalan sendiri masing-masing, bagi kami di sudah dipatahkan. Jadi dibentuk suatu wadah untuk memperkuat. Nah, jadi rencana awal tadi malam itu adalah kita undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi, salah satu ulama dan tokoh kasepuhan di Kerawang, Jawa Barat. Nah, beliau juga didapuk menjadi kasepuhan daripada organisasi PWI, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Nusantara, yang nanti malam tanggal 11 Agustus akan mengadakan pelantikan PWI di komplek makam Syekh Puro Kerawang. Nah, untuk persiapan menuju acara nanti malam itu para anggota PWI biasa melakukan musyawarah di pesantrennya Kiai Asep di Rengas Dengklok Kerawang, pesantren Mantau Ulum namanya. Nah, itu sudah ada biasa-biasa musyawarah. Nampaknya musyawarah-musyawarah ini sudah diketahui oleh anggota, saya langsung bilang saja FPI, karena saya ada buktinya. Jadi anggota FPI itu sudah mengetahui akan, atau ya para pendukung Habib, mungkin ada FPI yang masih struktural atau organisatoral, saya kurang tahu ya. Yang pasti para pendukung para Habib ini sudah ada ancaman-ancaman supaya acara nanti malam di PW ini tidak terlaksana. Dan mereka mengetahui bahwasanya rencananya akan mengundang tokoh-tokoh yang banyak bersuara kontra Nasab Habib Balawi, yakni Kiai Imadi Usman Al-Bantani yang menulis tesis tentang kepalsuan Nasab Habib, dan juga Kiai Abbas Buntet, cucu pahlawan pejuang dari Cirebon, Kiai Abbas yang turut berjuang di Perang Surabaya sebelum kemarin. Jadi ada rencana kehadiran dua tokoh petinggi daripada PWI. Nah, saya pun juga termasuk wakil ketua mewakili Trah Kesultanan Banten juga. Nah, kemudian rencana di malam nanti salah satu kasepuannya kan adalah Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau ada acara rutin tiap malam minggu, terutama ada hari-hari yang kliwon apa gimana tuh hari besar, ada acara di pesantren beliau di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, beliau mengundang anggota-anggota PWI, terutama juga keimat, kalau bisa hadir di tadi malam tadi supaya membicarakan musyawarah untuk kelanjutan acara di nanti malam. Nah, jadi ada acara tanggal 11 Agustus, ada acara tanggal 10 Agustus. Nah, 10 Agustus ini acara khususnya daripada Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, Kiai Junaid Al-Baghdadi ini acaranya di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, ketika biasa acara itu biasanya ribuan jamaahnya banyak, jadi biasanya suka macet. Makanya ada arahan dari panitia tidak bisa langsung ke lokasi, ada tempat meeting point dulu, ada tempat transit dulu di pesantrennya Kiai Asep Mandal Ulum yang nggak terlalu jauh. Nah, para polisi pengamanan utamanya di lokasi acara dari Kiai Junaid. Jadi yang diutamakan pengamanan di tempat Kiai Junaid. Di tempat transit hanya anggota laskar dan banser saja, belum ada pengamanan polisi. Nah, maka ketika yang dicari-cari oleh kelompok mukibin atau pendukung para habaib itu, mereka ternyata di panitia sudah memberikan ancaman. Bahkan dalam WA sudah memberikan ancaman bahwasanya ada upaya pembunuhan kepada Kiai Imadi Usman Al-Bantani, hendak memenggal kepalanya daripada Kiai Iman. Jadi ini sudah ada upaya ancaman dan upaya pembunuhan itu sudah ada. Nah, di tempat pesantren karena Kiai Imad sudah menyatakan tidak akan hadir, mungkin menjadi lengah, seakan-akan kalau Kiai Imad sudah tidak menyatakan tidak hadir, insya Allah relatif aman. Nah, padahal
yang berjuang kan tidak hanya Kiai Imad, tapi juga ada tokoh-tokoh di sekitarnya. Nah, karena saya juga sering mendampingi Kiai Imad, jadi ketika kita di pesantren Manbau Ulu, nah kita lagi lokasi persiapan menuju ke pesantrennya Kiai Junet. Nah, ketika keluar ternyata sudah ada masa. Nah, awal-awal kita husnuzon, mungkin apa namanya, kan berbau nggak pakai seragam, tapi kan ya busana muslim pada umumnya. Awal-awal ketika mendatangi saya kira mau salim apa gimana gitu. Ternyata naik-naik baju mau mempersekusi, bukan mau salim. Dan mereka tuh mencari dari Kiai Imad. Kiai Imad tidak ada, mereka ada yang mengenal, wah ini mau gini, bagus mau gini. Jadi mereka mengincar saya karena sebagai orang yang dekat dengan Kiai Imad. Nah, mereka mengincar saya, yang orang-orang tim kami berupaya mengamankan, termasuk istri saya, termasuk Kiai Ihsan, dicoba diamankan untuk masuk ke mobilnya beliau. Nah, Kiai Ihsan ini adalah Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara. Jadi Kiai yang struktur organisasi di NU itu sendiri. Jadi kita masuk ke dalam mobil beliau. Jadi kami dalam satu mobil itu ada supir, ada Kiai Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara namanya Kiai Ihsan, ada saya, ada istri saya, ada Kiai Asep sebagai tuan rumah pondok pesantren Manbau Ulu, tempat ansip, dan juga ada santri. Jadi ketika kami sudah masuk dalam mobil, ada di kapal juga oleh Banser, tapi karena mereka sudah mengincar saya, akhirnya mereka naik motor langsung mau mengejar. Nah, akhirnya supir juga sudah mempercepat laju kendaraan, tapi dihadang. Nah, ketika dihadang, Banser berupaya menjaga, Banser dikeroyok, dua orang dikeroyok, dipukul. Mobil kita dalam keadaan dikepung, dipecahkan kaca belakang. Meskipun kaca belakang itu ada simbol NU dan ulama, mereka tidak peduli. Meskipun di dalamnya ada para kiai, mereka tidak peduli. Kiainya juga kiai yang jelas, ada yang tokoh lokal maupun nasional. Ada perempuan pun mereka nggak peduli. Ada jelas-jelas yang mendampingi berjaket Banser, orang Banser resmi, yang mana NU dan Banser itu adalah orang-orang yang berjasa membesarkan para habaib. Ini mereka tidak peduli, mereka malah merendahkan dan mereka malah menzalimi atau mencederai. Jadi bahkan orang-orang ketika itu sudah memecahkan kaca, bahkan juga memukul dengan helm kepada Kiai Ihsan itu, kacanya pecah, kacamata, dua kacamata saya pecah. Kalau ada bukti di lapor? Ada. Terutama juga yang Banser juga rumah lebam. Kalau saya alhamdulillah selamat, nggak ada masalah. Dan orang-orang itu juga sudah lihat bakar mobilnya, hancurkan. Jadi ada betul-betul upaya pembunuhan. Nah, akhirnya kita putar balik kita kembali ke arah pesantren, langsung tutup pintu, para santri dijaga-jaga dan panggil polisi. Jadi intinya kepolisian alhamdulillah sudah segera datang mengamankan. Memang ini menjadi pelajaran juga bagi tokoh-tokoh yang mengundang para penceramah yang terkait dengan perjuangan asap. Keamanan ini ditingkatkan tidak hanya di lokasi acara, tapi di tempat transit ini juga harus diamankan juga, steril. Nah, jadi utamanya kronologis seperti itu. Ini tindakan yang sungguh kami rasa biadab, karena ini Indonesia adalah negara yang mengedepankan toleransi. Semua punya kebebasan berpendapat, punya kebebasan masa keyakinan, dan kita tidak memaksakan. Ada yang mau percaya Habib silakan, tapi ya jangan memaksakan. Sampai-sampai kalau nggak percaya, jangan sampai menganggap halal darahnya. Ini sama saja dengan takfiri, mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan kepercayaan orang lain dalam satu agama Islam. Dan itu sudah masuk kriteria, salah satu kriteria SAT MUI. Dan kalau kami lihat sebenarnya mereka sudah ada 5 sampai dengan 5. Tapi yang tadi malam itu adalah salah satunya. Karena mereka sudah menghalalkan darah sesama umat Islam, bahkan kiai dan banser pun mereka tidak pandang bulu. Mereka anarkis, hanya berbeda pandangan saja yang tidak substansial, tidak masuk rukun iman, tidak masuk rukun Islam. Karena percaya kepada Habib bukan rukun iman tetap benar. Jadi kalau mereka menganggap percaya kepada Habib juga bagian dari rukun iman, artinya mereka menambah-nambahkan rukun iman. Nah itu juga sesat juga kalau seperti itu. Bukti keterlibatan oknum Habib, karena di situ mereka menyampaikan juga di FPI
Kemudian buktinya adalah ketika kami dipersekusi, ada yang merekam dan langsung disiarkannya di YouTube channel Sayyid Bahar Smith Official. Jadi ini membuktikan memang ada konspirasi dari kalangan Oknum Habib, karena mereka sudah terstruktur, terencana, mengetahui tempat lokasi kami kumpul, mereka langsung sweeping, persekusi, mencari-cari keimat, bahkan sudah upaya pembunuhan karena sudah ngomong bakar mobil, hancurin, bukannya sekedar supaya apa demo, bukan, karena kami tidak ada ceramah nasab, bukan, kami sekedar undangan menghadiri acara undangan agama, acara haul dari Syekh Kiai Junaid Al-Baghdadi. Jadi bukan mau bicara-bicara hal nasab atau hal sensitif, tidak, kami sekedar sebagai tamu undangan saja. Yang mereka incar keimat tidak ada, kami pun diincar. Jadi ini suatu hal yang meresahkan publik dan merendahkan para kiai dan itu. Sekian dari kami. Kurang lebih yang dimaafkan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.